yang akan kami dengarkan ini Tuhan. Karena itu memberkati semua kami, berkati hamba-Mu yang akan berbagi kebenaran firman Tuhan, memberkati kami semua. Biarlah firman Tuhan ini meletakkan kebaikan bagi semua kami. Kami berdoa dan menyambut kebenaran firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Baik Bapak Mama sekalian, firman Tuhan hari ini saya akan ambil di dalam memberi judul Sikap Pelayan Kristus Sejati. Kita akan masuk dalam seri-seri yang berhubungan dengan melayani Tuhan. Oh, layar di sana sudah kelihatan. Ya, sikap pelayan Kristus sejati. Seri tentang melayani Tuhan, dan minggu lalu kita sudah menyampaikan tentang melayani Tuhan, dan hari ini saya akan menyampaikan tentang sikap pelayan Kristus sejati yang saya dasari dalam kitab Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kitab Roma pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Baik, Kitab Roma pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya telah menyediakannya di slide. Saya bacakan bagi kita. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saya akan mengulangi ayat yang ke-1. Rasul Paulus menyampaikan bagian ini, yaitu dari Paulus, hamba Kristus. Saya memberi kata tebal untuk bisa menyampaikan tentang apa yang disebut dengan sikap dari pelayan Kristus Yesus yang sejati. Saya memberi kata tebal kata hamba Kristus Yesus. Di slide berikut saya akan menyampaikan tentang kata Yunani yang berhubungan dengan pelayan. Kata Yunani yang berhubungan dengan pelayan, dalam bahasa kata Yunani yang ditulis dalam Alkitab menyebutnya diakonos, yang artinya adalah seorang yang melakukan suatu perintah dari seorang tuannya. Dan kata kedua yang dipakai atau doulos, yang artinya seorang budak, seorang yang menyerahkan dirinya kepada orang lain untuk dilayaninya, seorang yang mengabdikan dirinya kepada orang lain dengan mengorbankan kepentingannya sendiri. Dan kata dari kata diakonos dan kata Yunani ini terkandung kata setia, yaitu berpegang pada pendirian dan janji. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-1 yang kita baca tadi, yang saya mendasarinya dan memberikan tebal kata hamba Kristus Yesus ini, Alkitab bahasa aslinya menggunakan kata doulos. Kata doulos yang artinya budak. Tadi saya bagikan di layar, yang artinya budak. Jadi Rasul Paulus berkata begini, dari Paulus, budak Yesus, budak Kristus Yesus. Setelah Paulus menyampaikan kata budak, Paulus sementara menyampaikan apa yang disampaikan dalam kitab Keluaran pasal 21 yang berhubungan tentang budak orang Ibrani. Paulus menyatakan bahwa dia adalah seorang budak. Dan kalau dalam kitab Keluaran pasal yang ke-21 menyebut tentang budak orang Ibrani itu adalah budak yang dipanggil dan melayani orang-orang Ibrani. Dan budak ini sudah dia hanya boleh dikatakan sebagai budak kalau dia
bersama dengan tuannya selama 7 tahun. Setelah 7 tahun dia punya hak untuk bisa keluar dan tidak menjadi manusia bebas tanpa menjadi manusia budak. Rasul Paulus menyebutnya bahwa saya adalah budak dari Yesus Kristus. Saya mengikat diri saya untuk Yesus Kristus. Dan sebenarnya saya sudah punya hak untuk keluar dari budak. Karena masa pelayanan, masa hidup saya melayani Yesus melebihi dari masa 7 tahun. Tetapi saya mengambil keputusan untuk tetap tinggal dalam perbudakan dalam Yesus Kristus. Karena saya mengasihi Yesus. Kata melayani pelayan Tuhan yang sejati yang saya mau sampaikan bagian yang berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang berhubungan dengan budak. Rasul Paulus menyatakan bahwa sebenarnya saya ini punya hak untuk melakukan hal-hal bebas seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, seperti orang-orang yang tidak mengenal Injil. Sebenarnya saya punya hak untuk melakukan itu. Tetapi karena saya menjadikan diri saya sebagai budak Kristus, karena saya menjadikan diri saya sebagai budak dan sudah waktu untuk membebaskan diri, tapi saya mau terikat di dalamnya, maka Rasul Paulus menyatakan bahwa dia adalah budak Kristus, mau melakukan apa yang Kristus lakukan sebagai tuannya, sebagai Tuhannya. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua yang berhubungan dengan budak yang saya mau sampaikan bagian ini, Rasul Paulus menyebutnya bahwa dia telah dibeli dengan harga yang mahal. Dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus selanjutnya dalam kitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus menyebutnya bahwa dia telah dibeli dengan darah yang mahal oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang budak adalah seorang yang dibeli oleh tuannya. Seorang budak adalah seorang yang kepemilikannya diambil oleh tuannya. Hak milik diambil, hak dari hidupnya diambil oleh tuannya. Dan Rasul Paulus menyadari bahwa sebagai seorang hamba Kristus, sebagai seorang manusia, dia adalah budak dari Kristus. Karena itu dia tahu bahwa dia telah dibeli dengan darah yang mahal. Dia telah dibeli dengan darah Yesus. Dan kepemilikan dari hidup dari Rasul Paulus hari itu seperti yang dia tulis adalah dia menyatakan bahwa dia adalah budak dari Yesus, dia adalah milik dari Yesus, dan hidupnya dia itu bukannya hidupnya lagi tapi karena Kristus yang ada di dalam dia. Ini bagian yang berhubungan dengan budak. Bapak Ibu sekalian, saya mengulangi lagi. Rasul Paulus adalah seorang yang berkapasitas luar biasa. Sebagai seorang yang punya otoritas luar biasa dari mahkamah agama pada waktu itu, dia diizinkan untuk membunuh murid-murid Kristus, membunuh orang-orang yang disebut jalan Tuhan yang disampaikan oleh dalam kitab Kisah Para Rasul. Tapi akhirnya Tuhan mengizinkan diri untuk ditemui oleh Rasul Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik. Setelah masa dia berjumpa dengan Tuhan di dalam perjalanan menuju Damsyik itu menjadi pemicu bagi dia untuk menjadikan dirinya budak dari Yesus Kristus, karena dia sadar bahwa dia telah dibeli dengan darah yang mahal. Dia sadar bahwa sebelumnya dia adalah hamba dari dosa, sebelumnya dia adalah budak dari dosa. Kehidupannya adalah kehidupan yang melakukan dosa. Tapi karena perjumpaan dia dengan Tuhan, karena perjumpaan dia dengan Yesus Kristus, maka dia mengambil keputusan untuk menjadi budak dari Yesus Kristus. Dia mengambil keputusan untuk menjadi pelayan dari Yesus Kristus. Hari ini saya menyebutnya pelayan Kristus yang sejati. Dalam bahasa yang disampaikan oleh Alkitab adalah budak dari Yesus Kristus yang sejati. Budak dari Kristus Yesus yang sejati. Bahwa yang pertama, dia merasa dirinya adalah budak dari Yesus dan punya hak untuk bebas, tapi dia tetap mengikat perjanjian dengan tuannya. Kemudian dalam bagian yang kedua yang berhubungan dengan budak, dia tahu bahwa dirinya telah dibeli dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah Yesus Kristus. Dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat yang ke-6 yang berhubungan dengan budak, dia berkata begini: dan orang-orang asing yang menggabungkan dirinya kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan berpegang pada perjanjianku. Yang berhubungan dengan budak adalah dia melayani Tuhan. Kitab Yesaya pasal 56 ayat yang ke-6 yang saya baca itu, dia melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian,
bagian yang saya mau sampaikan tentang apa yang disampaikan Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 4 yang berhubungan dengan budak Yesus. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama Paulus mengingatkan bahwa dia adalah budak dari Tuhan yang seharusnya sudah lepas, tapi dia tetap mengikat perjanjian. Bagian yang kedua, budak berarti dia telah dibeli dengan darah Yesus yang mahal. Budak berarti dia punya kewajiban untuk melayani tuannya. Dia melayani Tuhannya. Bagian ini saya menyampaikan panggilan dari pelayanan dan menyampaikan bagian untuk melayani Tuhan. Ketika seorang mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, seorang mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia harus mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, menjadikan dirinya menjadi budak dari Yesus Kristus, menyadari bahwa dirinya telah diberi dengan darah yang mahal, menyadari bahwa tanggung jawab tujuan dari hidupnya adalah melayani Tuhannya. Seperti yang saya sampaikan dalam awal, seperti yang terus disampaikan oleh Opa sepanjang pelayanan, Opa menyampaikan bahwa dalam melayani Tuhan itu ada 2, yaitu melayani Tuhan secara pribadi dan juga melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di slide berikut saya menyampaikan tulisan ini. Seorang pelayan Kristus yang setia dan adalah setiap kita yang mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus dengan melakukan semua perintah-perintahnya melalui penerimaan kita terhadap karya penebusan Kristus di atas kayu salib dan menjadikan dia Tuhan, Raja sampai akhir hidup. Ini yang saya mau sampaikan yang berhubungan dengan pelayan Kristus yang sejati. Ada 4 hal yang berhubungan dengan upaya seorang menjadi pelayan Kristus yang sejati. Saya akan bagikan bagi kita. Yang pertama, saya menyebutnya berjaga-jaga. Bapak Ibu sekalian, kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-13, yaitu perumpamaan pasal 25 itu perumpamaan tentang 5 anak gadis yang bodoh dan 5 anak gadis yang pintar. 5 anak gadis yang bodoh dan 5 anak gadis yang bijaksana. Ayat 13 saya bacakan bagi kita. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita pasti tahu tentang kisah 5 anak darah, 5 anak gadis yang bijaksana dan 5 anak gadis yang bodoh. Dalam terjemahan lama menyebutnya 5 anak darah yang pintar dan 5 anak darah yang bodoh. Bapak Ibu sekalian, kita tahu cerita ini. Di sekolah minggu waktu saya masih remaja tahun 80-an, kami 2 kali Natal kami memerankan peran tentang menjadi 5 anak gadis yang bijaksana dan 5 anak gadis yang bodoh ini. Dan saya mendapatkan peran pemimpin dari anak gadis yang bodoh. Ya toh? Jadi pada saat kita anak-anak yang bodoh ini, anak-anak yang bijaksana ini mempersiapkan diri dengan menjaga minyaknya supaya minyaknya tetap menyala. Mereka melakukan beribadah kepada Tuhan, bersekutu. Mereka sering kebenaran firman Tuhan. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam adegan itu. Lalu kemudian saya yang akan menjadi pemimpin yang mengolok-olok apa yang mereka lakukan. Saya menyatakan bahwa itu satu tindakan yang bodoh, itu satu tindakan yang tidak benar. Hari itu saya pernah menyampaikan dan pada saat adegan untuk ketika pengantin pria sudah datang, kemudian 5 anak gadis bodoh itu tidak bisa masuk bersama-sama dalam perjamuan, lalu ketuk pintu. Saya ikut ketuk pintu dan ketuk pintu itu waktu itu saya bilang begini, Tuhan kenapa kok Tuhan sonde kasih izin saya masuk? Kan saya ini memberi perpuluhan 5 juta 1 bulan. Bapak Paul masih ingat Kusone. Hari itu saya bilang 5 juta 1 bulan. Waktu itu kita menganggap bahwa perpuluhan 5 juta 1 bulan itu adalah perpuluhan yang mustahil. Hari ini kita lihat dalam gereja Mawar Sarna itu satu hal yang luar biasa. Tuhan lakukan dalam jemaat kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan tentang berjaga-jaga. Berjaga-jaga menyiapkan diri. Bagaimana cara berjaga-jaga dan menyiapkan diri seperti apa yang disampaikan dalam kitab Matius pasal 25 ketika Yesus memberi perumpamaan tentang orang yang bijaksana dan juga 5 anak gadis yang bijaksana dan 5 anak gadis yang bodoh. Yaitu anak-anak yang bijaksana menjaga, mempersiapkan diri supaya pelitanya tetap menyala sepanjang malam sebelum mempelai laki-laki datang. Supaya mereka ada bersama-sama dengan perjamuan, bersama dengan mempelai laki-laki. Dalam Alkitab, dalam kitab Matius itu Yesus memberi perumpamaan bahwa
terjadi penundaan kedatangan dari mempelai laki-laki, sehingga mereka harus mempersiapkan diri lebih lama lagi. Karena itu 5 anak gadis yang bijaksana ini mengambil kesempatan untuk mempersiapkan minyak, sehingga pelita mereka tetap terjaga, lampu mereka tetap terjaga. Bapak Ibu sekalian, dalam bagian yang berhubungan dengan melayani Tuhan, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan GPI Mawar Saron untuk mengambil keputusan untuk menyediakan minyak kita, untuk menyediakan persediaan minyak kita, sehingga api kita tetap menyala, sehingga kehidupan kita tetap menyala di hadapan Tuhan, menanti kedatangan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan bahwa terjadi penundaan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu mempelai laki-laki, sehingga mereka harus mempersiapkan diri. Waktu dan tempatnya seperti yang saya baca, waktunya tidak tahu kapan, tapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan memberi diri sebagai budak dari Yesus Kristus, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 1 ini, saya menyampaikan kita harus menjaga api kita harus menjaga minyak kita tersedia, dan menjaga api kita tetap menyala di hadapan Allah, sehingga kehidupan kita ketika Yesus datang menemui kita, dan kita layak hadir dalam perjamuan anak domba Allah. Bapak Ibu sekalian, bagian ini saya berhubungan dengan menjaga, selalu berjaga-jaga tentang membaca Alkitab. Dalam gereja kita telah menyelesaikan kitab Mazmur, maka minggu ini kita akan menyelesaikan kitab Amsal. Amsal ada 31 bab, 31 pasal, maka kita akan selesaikan minggu ini dalam kitab tentang kitab Amsal. Minggu ini, Bapak Ibu sekalian, ini bagian dari kata kita berjaga-jaga. Ini bagian dari kata kita berjaga-jaga, menjaga pelita kita tetap menyala dengan menyediakan minyak. Berjaga-jaga dengan bagian kita mengambil bagian dalam ibadah-ibadah yang disediakan oleh gereja. Kita mengambil bagian dalam ibadah yang disediakan oleh rayon-rayon, dalam pertemuan-pertemuan doa yang diselenggarakan. Kita harus menjaga supaya minyak kita tetap menyala. Dalam berhubungan tentang festival Mawar Saron yang akan kita laksanakan dalam bulan Oktober, kita harus menjaga supaya api kita tetap menyala. Jangan sampai menjelang kita melaksanakan kegiatan festival, kegiatan besar yang pertama kita lakukan dengan pembiayaan kita sendiri, boleh terjadi kita akhirnya api kita redup, kehidupan doa kita redup, kehidupan rohani kita redup, kita tidak menjadi bagian yang menyala-nyala dalam pada saat pelaksanaan festival ini. Hari ini saya menyampaikan untuk menjadi pelayan Kristus yang sejati, pelayan Kristus yang merasa menjadi budak dari Yesus Kristus yang sejati. Kita harus membuat diri kita berjaga-jaga menyediakan minyak kita. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai dengan ayat angka 48, Bapak Ibu boleh melihat di Alkitab Bapak Ibu sekalian, di baik yang cetakan maupun juga Alkitab dalam HP yang disediakan aplikasi. Saya akan membacakan bagi kita, yaitu kitab Lukas pasal 12 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat angka 48. Oh ya, kita baca berganti-gantian. Saya akan baca ayat yang ke-35, Bapak Ibu akan baca ayat yang ke-36. Kemudian kita akan bersama-sama bertemu sampai dengan ayat yang ke-48. Kita akan baca Lukas pasal 12 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-48. Amin. Judulnya kewaspadaan. Ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. 2, 3. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksud dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hambanya laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak akan mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. 2:3. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepada diberi dan kepercaya banyak tuntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Bapak Ibu sekalian, ini yang berhubungan dengan berjaga-jaga. Bagian yang pertama, menjadi pelayan Kristus yang sejati, yaitu kehidupan yang berjaga-jaga. Menjaga supaya ketika Tuhan kita datang, kita diterima dan masuk dalam pesta perjumpaan bersama-sama dengan Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua yang saya mau bagikan yang berhubungan dengan pelayan Kristus yang sejati, yaitu setia dalam perkara kecil. Bapak Ibu sekalian, dalam melayani kita sering memberi cakupan-cakupan pelayanan. Kita sering memberi bahwa pelayanan yang besar atau pelayanan yang kecil, pelayanan yang berarti dan pelayanan yang tidak berarti. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus tidak mengukur sikap, Tuhan Yesus mengukur dari sikap hati, kesetiaan dan kesungguhan kita yang terlihat dari cara kita mengelola setiap hal yang telah dipercayakan. Matius pasal 5 ayat yang ke-23 berkata begini, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dan memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Bapak Ibu sekalian, kadang kita mau instan untuk menjadi seorang yang melayani Tuhan sampai dalam kapasitas yang besar. Kita mau supaya segala sesuatu terjadi cepat karena kehidupan kita hari ini adalah kehidupan yang instan, yang cepat terjadi. Tapi Tuhan berkata bahwa ketika kita mau menjadi pelayan Tuhan, ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, maka kita harus melakukan hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Kita harus membiasakan diri melakukan perkara-perkara kecil dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa langsung tiba-tiba menjadi seorang pelayan besar dan melayani dengan kapasitas besar. Tidak bisa. Kita harus memulai dengan tahap. Dalam Alkitab disebut dengan proses Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca kitab tentang Yosua yang memerintah kepada matahari dan bulan untuk berhenti. Yosua membutuhkan waktu panjang sekali sampai dia akhirnya menjadi pemimpin yang bisa memerintahkan matahari dan bulan berhenti. Dia dipanggil menjadi budak dari dari Musa. Dia lalu dikerja hanya pikul-pikul pedang dari Musa. Dia tidak pernah diberi kewenangan untuk memimpin peperangan sampai akhirnya mereka diizinkan memimpin peperangan. Tapi panggilan pertama tidak langsung menjadi seorang yang menjadi pemimpin perang, tapi dia dipanggil menjadi budak yang kerjanya pegang-pegang pedang dari Musa. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau menyampaikan tentang mari ambil keputusan untuk melayani. Ada bagian-bagian kecil yang dibutuhkan dalam pelayanan di rayon. Ada bagian-bagian kecil yang dibutuhkan dalam pelayanan di gereja. Bagian-bagian kecil yang dibutuhkan di pelayanan di rayon adalah kehadiran kita dalam rayon. Kehadiran kita ketika ibadah rayon itu adalah bagian kecil kita untuk setia dalam pelayanan kita sebagai budak dari Kristus. Kehadiran kita dalam ibadah rayon membuat ibadah kita itu bergairah. Kalau kita melihat bahwa ibadah rayon kita tidak bergairah, maka karena tidak ada orang yang datang, ya berarti kita menganggap bahwa itu tidak ada arti. Seperti juga 5 anak darah yang bodoh yang menganggap bahwa persiapan untuk melakukan perkara-perkara kecil itu tidak penting.
Bapak Ibu sekalian, bagian ini saya sampaikan bahwa kita harus mengambil bagian untuk setia dalam perkara kecil. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan dalam kitab tujuan dari pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan dari awal, yaitu menjadi pelayan Kristus yang sejati. Bagian yang pertama adalah berjaga-jaga. Bagian yang kedua, kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan sama seperti setia dalam pekerjaan-pekerjaan kecil. Seluruh proses ibadah kita dalam ibadah raya ini, kita butuh banyak orang untuk terlibat dalam pelayanan kita. Kita butuh supaya setiap orang mengambil keputusan untuk hadir dan juga bahkan melayani dalam pelayanan ibadah kita. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mari kita ambil keputusan untuk melayani. Seperti apa yang dikatakan kitab Matius, jika kita setia dalam perkara kecil, Allah akan menambahkan itu tanggung jawab itu kepada kita. Bapak Ibu sekalian, bagian yang ketiga yang berhubungan dengan sikap pelayan Kristus yang sejati. Melayani bukan dilayani. Ini yang saya sampaikan minggu lalu, seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 36 sampai ayat yang ke-45 berhubungan dengan permintaan dari Yohanes dan Yakobus untuk menjadi orang di sebelah kanan dari Allah, di sebelah kanan dari Yesus. Dalam kitab Markus pasal 37 mereka berkata begini. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, dan seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Mereka meminta posisi, seperti yang disampaikan dalam kitab Markus pasal 10 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-45. Yakobus dan Yohanes meminta posisi di hadapan Allah. Dan Yesus menjawab, dan saya mengutip dua ayat saja dari 36 sampai 45 ini, yaitu ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi orang yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian, Yesus menyampaikan kepada kedua muridnya ketika mereka mengajukan permintaan tentang posisi. Yesus lalu menjawab mereka tentang fungsi. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya menyampaikan melayani Tuhan seperti apa yang disampaikan oleh Yesus. Seandainya Yesus mengambil keputusan tentang posisi, seandainya Yesus mengambil keputusan tentang status dan posisi dia sebagai Tuhan, status dan posisi dia sebagai pencipta dari alam semesta, seperti yang saya sampaikan dalam minggu lalu, maka Bapak Ibu sekalian, Yesus bisa saja menggerakkan pasukan malaikat untuk menghentikan penangkapan di Taman Getsemani. Tapi Yesus tidak mengambil keputusan sebagai posisi, sebagai status. Yesus mengambil keputusan sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba. Bapak Ibu sekalian, teladan dari sikap seorang hamba yaitu mengambil keputusan untuk melayani. Melayani, keputusan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bapak Ibu sekalian, kadang kita menuntut posisi dalam setiap hal. Padahal sebenarnya Allah menginginkan fungsi dari setiap kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang menyatakan diri Yesus, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup. Sebagai orang yang mengaku bahwa pelayan dan budak dari Yesus Kristus. Hari ini saya menyampaikan berhubungan dengan pertanyaan, apakah sebagai bagian dari jemaat saya sudah melakukan fungsi saya? Apa sebagai bagian dari anggota rayon saya telah melakukan fungsi saya sebagai anggota rayon? Bapak Ibu sekalian, hari ini saya melakukan pertanyaan yang berhubungan dengan sikap dari seorang pelayan Kristus yang sejati, yaitu mengambil keputusan untuk melayani, bukan dilayani. Bapak Ibu sekalian, bagian yang terakhir yang berhubungan dengan sikap dari pelayan Kristus yang sejati, saya mendasarinya di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-17. Ini adalah dasar kebenaran firman dan menjadi dasar dari nilai kita kerendahan hati. Lukas 17 ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat yang ke-10. Dia berkata begini. Demikian jugalah kamu apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.
Bapak Ibu sekalian, Opa sering menyampaikan bagian ini. Dia Opa menyampaikan lantaran beta. Tapi pasti pernah mendengar ketika Opa menyampaikan firman Tuhan dan menyebut kata lantaran beta. Karena beta. Bapak Ibu sekalian, kita mendasari kerendahan hati ini untuk menyampaikan, mendasari kerendahan hati dalam jemaat Mawar Saron, supaya ketika kita melayani, maka kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan kita mengatakan bahwa memang ini adalah tanggung jawab seorang budak. Kami hanya melakukan apa yang bisa kami lakukan sebagai seorang budak. Ini sikap dari seorang hamba Kristus sejati. Seperti apa disampaikan Rasul Paulus dalam tulisan-tulisannya. Selalu dia membuka tulisannya dengan kata hamba Kristus Yesus. Dalam bahasa asli dia membuka dari Paulus hamba, dari Paulus budak Kristus Yesus. Padahal tulisan-tulisan yang dibangun ini adalah Paulus telah berkeliling dan membawa banyak orang datang kepada Kristus, membuka dan menanam gereja-gereja yang besar. Tetapi sepanjang masa, sepanjang dia melayani, dia selalu mengatakan bahwa dia budak dari Kristus Yesus. Ada teladan-teladan sikap dari seorang budak dari Kristus yang saya sampaikan. Yang pertama, mengambil keputusan untuk berjaga-jaga. Yang kedua, mari setia dalam melakukan pelayanan dan termasuk setia dalam perkara-perkara kecil. Dan yang ketiga, mari kita mengambil keputusan seperti teladan Yesus, melayani bukan untuk dilayani. Dan yang keempat, mari kita melakukannya karena memang kita budak. Karena kita hamba. Kita hanya melakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai hamba Kristus. Karena kita menyadari bahwa kita adalah budak yang telah dibeli dengan darah Kristus. Dibeli dengan darah yang sangat mahal. Sebenarnya kita adalah pribadi-pribadi yang berdosa dan tidak layak di hadapan Allah. Karena darah Kristus, karena dibeli menjadi budak dari Kristus, maka kita semua layak di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian, ini 4 bagian yang berhubungan dengan melayani Kristus, menjadi pelayan Kristus yang sejati. Dan saya akan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pertanyaan ini, yang berhubungan dengan pelayan Kristus, sikap pelayan Kristus yang sejati. Yaitu dari 4 poin yang saya bagikan, Bapak Ibu boleh melihat, saya sudah lakukan apa yang paling berat yang belum bisa saya lakukan, apa yang paling lemah yang belum bisa saya lakukan. Bapak Ibu sekalian, dan pertanyaan kedua adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi untuk mengambil sikap sebagai pelayan Kristus yang sejati. Ada 4 hal. Yang pertama yaitu berjaga-jaga. Yang kedua, setia dalam perkara kecil. Yang ketiga, melayani bukan dilayani. Yang keempat, tidak haus pujian. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ini saya ulangi yang berhubungan ini. Ada 4 hal ini. Bagian mana yang hari ini paling susah saya lakukan? Dan apa tantangan dalam melayani Tuhan? Ayat yang saya dasari dalam kebenaran firman Tuhan ini dalam Markus 45. Markus 45. Di slide berikut. Sebagai dasar dari pelayan Kristus. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengambil sikap-sikap sebagai seorang pelayan Kristus yang sejati. Seri tentang melayani yang kita bahas di dalam GBI Mawar Saron dalam tahun The Best. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.